Semoga hasil panen dari sawah terapung ini bisa berkualitas dan nantinya bisa diterapkan juga di lokasi-lokasi lainnya ya pemirsa. Salut untuk para inovator yang bisa mengembangkan ide seperti itu dan akhirnya juga bisa membantu kerja para petani. Dan sama halnya dengan yang digagas mahasiswa asal Surabaya, Jawa Timur, mereka mengembangkan motor listrik untuk membantu para petani mengangkut hasil panen mereka. Wah, inovatif sekali. Selengkapnya kita akan langsung bertanya kepada Christina Helen yang sudah berada di Surabaya, Jawa Timur. Christina Helen. Lumayan sih. Iya, kita akan langsung bertanya kepada Christina Helen. Bisa didengar Christina Helen? Kita menunggu ceritanya. Silahkan Christina Helen, bagaimana cerita Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur kepada pemirsa. Ya Ajeng, saat ini saya sudah berada di salah satu kampus di Surabaya di mana seorang mahasiswa di Surabaya, mahasiswa teknik elektro ini mengembangkan sebuah inovasi kendaraan khusus untuk para petani dan juga nelayan untuk mengangkut hasil tambak dan juga hasil panen mereka melalui medan yang sulit. Nah, motor yang dikembangkan ini merupakan motor jenis ATV atau All Terrain Vehicle yang diberi nama Bhinneka. Nah, seperti apa profil selengkapnya mengenai kendaraan Bhinneka ini yang dapat membantu pekerjaan petani dan juga nelayan? Berikut liputan selengkapnya. Berawal dari keprihatinan terhadap petani yang kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan mereka, Franciscus Riki, mahasiswa teknik elektro Sekolah Tinggi Teknik Surabaya, merancang motor listrik jenis ATV beroda 4 yang ramah lingkungan. Kelebihan dari motor listrik yang diberi nama Bhinneka ini ialah menggunakan baterai yang mampu bertahan 2 jam dengan jarak tempuh 40 km. Motor listrik ini juga mampu melaju hingga 20 km per jam. Motor juga memanfaatkan solar cell atau tenaga surya. Bahkan motor listrik ini mampu mengangkut beban hingga 400 kg. Motor listrik sengaja dirancang menggunakan 4 roda dan bagian belakang motor dibuat untuk meletakkan barang. Ditujukan untuk pertanian dan untuk tambak. Jadi motor ini digunakan untuk mengangkut pupuk dan pakan ikan. Motor listrik ini dibuat selama 8 bulan mulai dari riset, desain hingga perancangan dengan biaya sekitar 60 juta rupiah. Kedepan motor listrik jenis ATV ini akan lebih dikembangkan, terutama untuk proteksi baterai. Baterai manajemen sistem akan diterapkan sehingga bisa bertahan lebih lama, termasuk penambahan solar cell di bagian atas motor. Dari Surabaya, Jawa Timur, Catur Irawan, Metro TV. Oke, Helen, yuk. Ya, pemirsa, saya baru saja mencoba motor ATV buatan seorang mahasiswa di Surabaya yang diberi nama Bhinneka. Nah, setelah tadi mencoba, pengalaman yang saya rasakan, motor ini sangat-sangat tidak mengeluarkan suara, artinya tidak polusi udara dan juga tidak polusi suara karena motor ini menggunakan tenaga listrik. Nah, ini menggunakan baterai yang disimpan di bawah jok dan juga energi solar cell melalui matahari. Jadi motor ini sangat ramah lingkungan. Nah, saya penasaran sebenarnya apa sih yang membuat seorang mahasiswa di Surabaya ini membuat inovasi motor ATV yang ramah lingkungan ini. Kita akan langsung menemui yang menciptakan inovasi motor ATV Bhinneka. Selamat siang. Siang, Mbak. Namanya siapa? Saya Franciscus Riki dari jurusan Teknik Elektro Sekolah Tinggi Teknik Surabaya. Oke, selain Mas Riki, di sini juga ada dosen pembimbing Pak Hari. Selamat siang. Selamat siang. Oke, tentu saja ini merupakan inovasi yang membanggakan seperti itu ya. Nah, mungkin Riki dan juga Pak Hari bisa bergeser sebelah sini untuk bisa menjelaskan lebih detail lagi, lebih kompleks lagi mengenai motor ATV Bhinneka ini. Nah, saya mau ke Riki terlebih dahulu ya. Riki, bisa dijelaskan dong apa sih latar belakang yang membuat kamu menciptakan motor ATV bertenaga listrik dan juga solar cell ini? Latar belakang saya menciptakan ATV elektrik ini adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak yang seperti kita tahu bahwa bahan bakar minyak di Indonesia itu harganya tidak stabil dan sekarang bahan bakar minyak itu mulai menipis. Sehingga
saya menciptakan alat ini. Selain itu, latar belakang saya menciptakan alat ini adalah polusi yang timbul di Indonesia itu sudah sangat banyak. Sehingga saya menciptakan ini untuk biar ramah lingkungan. Sehingga di perdesaan pun saya akan tekankan agar polusi itu berkurang sedemikian rupa dengan menggunakan alat ini. Dan alat ini saya tujukan untuk para petani dan para orang-orang yang ditambak untuk mengangkut pupuk, untuk mengangkut pakan ikan, dan alat-alat pertanian. Bisa dijelaskan tidak komponennya dari motor ATV ini apa saja dan fungsinya? Komponennya adalah baterai. Baterai ini sebagai sumber tenaga dari motor listrik yang saya pakai, yang berada di bawah baknya ini. Dan solar cell ini mendukung untuk baterai ini bisa bertahan lebih lama untuk dipakainya. Ya. Ini kan di belakang ada baknya ya, bisa mengangkut berapa beban paling maksimal? Beban maksimalnya 400 kg, itu termasuk penumpang dan termasuk bobot ATV-nya ini. Oke. Ya, Oke. Bisa mengangkut beban maksimal 400 kg. Nah, kecepatannya berapa maksimal? Kecepatan maksimal dari ATV ini saya rancang 20 km per jam. Oke. Dan jarak tempuhnya dia 40 km dengan jangka waktu 2 jam pemakaian. Oke, nah sekarang saya ke Pak Hari nih Pak. Melihat adanya inovasi mahasiswa seperti Ricky seperti ini, seperti apa tanggapannya? Ya, saya senang sekali karena anak didik saya ini bisa mengikuti keinginan dari perguruan tinggi supaya STTS ini spesial untuk elektro ya. Anak-anak bisa mengembangkan atau berkarya yang memajukan teknologi lah. Baik, nah ini kan merupakan tugas akhirnya Ricky seperti itu. Kalau Pak Hari sendiri sebagai dosen pembimbing menilai karya dari Ricky ini seperti apa sih? Sudah cukup bagus atau masih ada yang perlu disempurnakan? Ya memang masih perlu disempurnakan, tetapi saya cukup bangga karena dia mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah diberikan dan ya hasilnya kita lihat sekarang ini. Ya memang sayangnya produksi alat-alat yang digunakan itu semuanya masih buatan luar negeri seperti solar cell karena di Indonesia memang nggak ada yang buat gitu. Baik. Iya. Oke. Nah, saya ke Ricky lagi. Berapa sih biaya yang dihabiskan untuk membuat satu unit motor ATV Bineka ini? Biaya produksinya kurang lebih 60 juta. 60 juta ya untuk tugas akhir, cukup mahal. Terus ada sponsor atau gimana? Ada sponsornya. Ke depan harapannya Ricky seperti apa sih motor ATV ini? Apakah ingin dibuat secara massal untuk kemudian dipakai para nelayan dan juga para petani atau gimana? Kalau saya pribadi saya ingin produksi massal agar polusi di Indonesia ini bisa berkurang dan ketergantungan terhadap BBM itu bisa ditekankan. Ya, itu kalau secara pribadi. Oke, Pak Hari, ini yang perlu diperbaiki menurut Pak Hari dan juga pesan untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya biar menciptakan inovasi-inovasi yang memudahkan masyarakat seperti Ricky ini seperti apa? Iya. Kita ini ingin membawa mahasiswa memproduksi atau berkarya yang terkait dengan kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Sehingga alat yang dihasilkan itu berguna bagi kemajuan bangsa. Baik, terima kasih Ricky dan juga Pak Hari. Semoga ke depan makin banyak mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang membuat inovasi demi kemajuan bangsa. Dari Surabaya, Christina Helen dan Haris Ramadhani melaporkan untuk Newsline kembali ke Anda, Ajeng. Christina Helen, wah seru sekali dan pastinya saya yakin masih banyak sekali anak-anak Indonesia yang juga kreatif dan inovatif seperti Ricky tadi. Selamat kembali bertugas dan salam saya kepada teman-teman di sana.